Ini bukan kisah cinta segitiga biasa, karena kisah ini memiliki banyak sekali alur cerita yang berliku-liku yang akan membuat Anda terdiam. Joko berselingkuh dengan seorang wanita yang tinggi dan cantik, berusia 25 tahun dengan adik perempuan istrinya yang bernama Reza. Reza adalah seorang wanita muda yang sederhana, jadi tidak akan ada yang menduga bahwa dia tidur dengan sahabat yang sudah menikah. Hubungan mereka bermula ketika istri Joko, Novi, pergi dalam perjalanan bisnis dan meninggalkannya sendirian di apartemen mereka. Dia merasa kesepian dan bosan. Jadi, dia memutuskan untuk menelepon sahabatnya, Reza, untuk menemani. Tetapi dia tidak tahu bahwa panggilan yang tampaknya tidak berbahaya ini akan mengubah segalanya. Saat Reza datang, Joko mencurahkan isi hatinya kepadanya dan mengaku tertarik sejak pertama kali melihatnya. Yang mengejutkannya, Reza membalas perasaannya, dan mereka akhirnya tidur bersama. Sejak saat itu, persahabatan mereka berubah menjadi romantis, dan mereka mulai berkencan secara diam-diam. Seiring berkembangnya hubungan mereka, Joko mulai merasa bimbang. Di satu sisi, dia sangat mencintai istrinya dan tidak ingin menyakitinya. Di sisi lain, dia tidak dapat menyangkal perasaannya yang tumbuh terhadap Reza. Dia mencoba merahasiakan hubungan mereka, tetapi hal itu menjadi semakin sulit karena perasaan Reza terhadapnya tumbuh kuat. Sementara itu, di rumah, istri Joko, Novi, tidak tahu menahu tentang semua ini. Dia percaya sepenuhnya pada suaminya dan tidak punya alasan untuk curiga bahwa dia selingkuh. Namun, keadaan berubah drastis ketika ibu Joko memergoki mereka bersama. Ia mengkonfrontasi Joko dan menuntut penjelasan. Joko mencoba berbohong dan mengatakan bahwa Reza hanyalah teman dekat, tetapi ibunya tidak mempercayainya. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih penting dalam hubungan mereka daripada apa yang Joko akui. Ibu Joko tidak akan membiarkan hal ini berlanjut. Dia tahu bahwa putranya membutuhkan bantuan dan bertekad untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dia menelepon Novi dan mengundangnya untuk mengobrol. Ketika Novi tiba, ibu Joko tidak membuang waktu untuk berbelit-belit. Ia memberitahu Novi bahwa ia tahu tentang perselingkuhan suaminya dan menuntut jawaban. Novi turked out. Dia tidak percaya suaminya tega berselingkuh dengan wanita lain, apalagi dengan saudara perempuannya sendiri. Dia menghadapi Joko, yang akhirnya mengakui semuanya. Dia menceritakan kepada Novi tentang perasaannya yang tumbuh terhadap Reza, dan bagaimana persahabatan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih. Dia berharap dia akan mengerti, tetapi dia tidak tahu reaksi macam apa yang akan didapatnya. Novi hancur. Dia merasa kecewa dan patah hati. Dia tidak dapat mengerti mengapa suaminya tega berselingkuh dengan saudara perempuannya. Dia menuntut agar dia membuat pilihan antara dia dan Reza. Namun Joko bingung. Ia mencintai istrinya, tetapi ia juga menyimpan perasaan yang mendalam terhadap Reza. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tekanan itu terlalu berat baginya, dan dia mulai mengalami serangan panik. Dia mengalami kesulitan tidur, makan, dan berkonsentrasi pada pekerjaan. Rasanya segalanya berantakan, pernikahannya berantakan, karirnya terpuruk, dan ia bahkan tak bisa bicara dengan keluarganya tanpa merasa hancur. Sementara itu, Reza merasa bersalah atas perannya dalam kehancuran Joko. Dia tahu bahwa dia bersamanya hanya karena dia tidak bahagia dengan pernikahannya, dan dia tidak ingin menjadi alasan penderitaannya. Akan tetapi, dia juga tidak sanggup melepaskannya. Dia jatuh cinta pada Joko dan tidak ingin kehilangannya. Dia mencoba berbicara kepadanya tentang kekhawatirannya, tetapi Joko terlalu sibuk dengan masalahnya sendiri untuk mendengarkan. Dia marah dan bingung, lalu melampiaskannya pada Reza. Dia mulai berteriak padanya dan menuduhnya egois. Reza patah hati. Ia tak ingin bertengkar dengan Joko, tapi
Ia tak bisa menerima tuduhannya begitu saja. Dia mengemasi tasnya dan pergi meninggalkan Joko sendirian dalam kesengsaraannya. Setelah Reza pergi, Joko menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Dia telah kehilangan dua wanita terpenting dalam hidupnya. Semua karena kebodohannya sendiri. Ia sendirian, menganggur, dan tanpa arah. Ia tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Saat itulah ia memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Dia pergi menemui terapis dan mulai berbicara tentang masalahnya. Terapis membantunya memahami perasaannya dan memberinya alat untuk mengatasi emosinya. Ia juga mendorong Joko untuk menghubungi keluarga dan teman-temannya guna meminta dukungan. Setelah berbulan-bulan menjalani terapi, Joko akhirnya merasa seperti dirinya sendiri lagi. Dia telah menerima perasaannya dan siap untuk melanjutkan hidup. Dia menghubungi Novi dan meminta kesempatan kedua. Dia berjanji tidak akan mengkhianatinya lagi dan akan mengusahakan pernikahan mereka. Novi awalnya ragu, tetapi akhirnya memaafkannya. Dia tidak ingin berlarut-larut dalam rasa sakit dan dendam. Dia tetap mencintai Joko sepenuh hatinya. Mereka memulai terapi pasangan dan perlahan-lahan membangun kembali hubungan mereka. Joko pun menghubungi kembali Reza dan meminta maaf atas perilakunya. Dia menjelaskan bahwa dia sedang mengalami banyak hal saat itu dan melampiaskannya padanya, yang mana tidak adil baginya. Reza pun memaafkannya. Ia menyadari bahwa Joko bukan orang jahat dan ia masih punya perasaan padanya. Mereka memutuskan untuk tetap berteman dan memulai hidup baru. Joko bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Dia belajar pelajaran berharga tentang kesetiaan, kepercayaan, dan komunikasi. Dia tahu bahwa jika dia lebih jujur kepada istri dan saudara iparnya, segala sesuatunya bisa jadi sangat berbeda. Dia bekerja keras untuk memperbaiki hubungannya dan membuktikan kepada mereka bahwa dia layak mendapatkan cinta dan kepercayaan mereka. Seiring berjalannya waktu, Joko, Novi dan Reza menjadi trio yang tangguh dan bahagia. Mereka belajar berkomunikasi lebih baik, menetapkan batasan yang sehat, dan saling menunjukkan dukungan tanpa syarat. Pernikahan Joko dan Novi menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mereka memiliki pemahaman mendalam satu sama lain dan berkomitmen untuk membuatnya bertahan selamanya. Adapun Reza, ia menemukan kebahagiaan dalam persahabatannya dengan Joko dan Novi. Dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan di masa lalu, tetapi bersyukur atas kesempatan untuk belajar dari kesalahan tersebut dan tumbuh sebagai pribadi. Mereka bertiga menyadari bahwa terkadang hidup tidak berjalan sesuai rencana, tetapi disitulah letak keindahannya. Anda dapat memilih untuk menyerah, atau Anda dapat memilih untuk memperjuangkan apa yang Anda yakini. Pada akhirnya, semuanya tentang membuat pilihan yang tepat dan menaatinya. Kesimpulannya, kisah Joko, Novi dan Reza mengajarkan kita bahwa betapapun rumitnya perasaan kita, kejujuran dan komunikasi selalu merupakan kebijakan terbaik. Kita dapat memilih untuk lari dari masalah kita, tetapi itu tidak akan pernah membuatnya hilang. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah menghadapinya secara langsung dan menanganinya secara dewasa dan bertanggung jawab. Kadang-kadang yang dibutuhkan hanyalah sedikit pengertian dan pengampunan untuk memperbaiki keadaan. Jika Anda menikmati menonton video ini, jangan lupa subscribe Janda Kembang. Anda juga dapat berbagi video ini dengan keluarga dan teman yang mungkin tertarik menontonnya. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat melihat Anda di video berikutnya. Sebelum kita pergi, mohon luangkan waktu untuk berdoa bagi wanita-wanita kuat ini yang saat ini sedang berada dalam situasi putus asa. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya melewati masa-masa sulit ini.
dan suaminya akan menjaga dia dan anak-anak mereka. Dan sekarang saatnya untuk mengungkap bagian akhir cerita. Ingat waktu aku minta kamu subscribe Janda Kembang di video sebelumnya? Nah, ini alasannya. Channel Janda Kembang adalah platform yang dibuat untuk memberdayakan para ibu tunggal di Indonesia. Kami memberi mereka ruang untuk berbagi cerita, terhubung dengan orang lain, dan mengakses sumber daya yang dapat membantu mereka meningkatkan kehidupan mereka. Sasaran kami adalah menciptakan komunitas suportif, di mana para ibu tunggal merasa berdaya dan siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin mereka hadapi. Jika Anda ingin menjadi bagian dari gerakan ini dan membantu para ibu tunggal di Indonesia, cukup subscribe Janda Kembang. Dengan melakukan hal itu, Anda akan tetap mendapat informasi terkini tentang konten dan inisiatif terbaru kami, dan dapat dengan mudah berdonasi untuk kegiatan yang paling Anda pedulikan. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa subscribe Janda Kembang hari ini, dan bergabunglah dengan kami dalam gerakan penuh makna ini.